Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin dengan NIM 22650062 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian AI pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kita mencari tahu apa itu definisi AI. AI ini merupakan kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbangkan tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, adapun menurut para ahli Rich and Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik dari manusia. Nah, tujuan dari AI di sini menurut Winston dan Predegers, yang pertama itu ada tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya itu adalah membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, adapun tujuan ilmiahnya itu memahami apa itu kecerdasan. Kemudian di sini ada tujuan entrepreneurial, yaitu membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Kemudian kita bahas tentang arahan AI. Nah, AI ini tuh berfungsi untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Nah, di sini disebut juga sebagai sistem pakar dan expert system. Kemudian di sini yang kedua yaitu mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia, atau yang disebut dengan neural network. Nah, di sini adapun alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama itu untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua itu untuk membuat komputer dapat memahami penalaran manusia. Yang ketiga yaitu untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Kemudian yang keempat untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Nah, AI ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua itu sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga sistem yang bertindak secara rasional. Dan yang keempat sistem yang bertindak seperti manusia. Nah, di sini yang pertama tadi berpikir seperti manusia, itu diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana pemikiran manusia bekerja. Nah, caranya yaitu dengan melakukan introspeksi atau memawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Yang kedua itu adalah melalui percobaan psikologis. Kemudian di sini yang kedua yaitu berpikir secara rasional. Nah, yang pertama, cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Nah, logika ini dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga yaitu bertindak secara rasional. Nah, bertindak secara rasional ini yang dimaksudnya adalah bertindak di dalam upaya mencapai tujuan dalam lingkungan yang rumit. Tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisme sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Yang keempat yaitu bertindak seperti manusia. Nah, AI ini dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini ada contoh gambar pohon kecerdasan dan aplikasi utamanya. Di sini ada penyesuaian bahan alami. Nah, di sini ada psikologis, sosiologis, statistik komputasi, sistem adaptif, psikologis kognitif. Nah, dalam pohon AI ini semua ilmu akan diterapkan dalam pembuatan AI. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara pemrograman AI dan komputasi konvensional. Nah, AI ini pemrosesannya itu mengandung konsep simbolik. Nah, sedangkan komputasi konvensional itu algoritmanya. Nah, fokusnya AI ini pada pengetahuan, sedangkan fokusnya pada komputasi konvensional ini data dan informasi. Kemudian ada kemampuan menalar.
Nah, kemampuan mengenal AI ini kemampuan penalaran AI ini cukup bagus, dan komputasi konvensional ini penalarannya tidak. Kemudian di sini ada pemeliharaan dan update. Nah, AI ini pemeliharaan dan sistem update-nya itu lebih mudah dibandingkan dengan komputasi konvensional. Dan di sini ada beberapa kelebihan kecerdasan buatan, yaitu lebih bersifat permanen, yang kedua itu lebih murah, yang ketiga bersifat konsisten dan teliti, yang keempat itu dapat didokumentasi, yang kelima itu dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Nah, di sini adalah kelebihan AI. Di sini ada kelebihan kecerdasan alami. Nah, yang pertama itu kreatif. Manusia ini memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan itu untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua itu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Yang ketiga itu pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Kemudian ada cabang ilmu dalam AI. Nah, pertama itu sistem pakar atau expert system. Sistem pakar ini sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Nah, contohnya di sini sistem pakar adalah mendiagnosis penyakit mata atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Ini seperti dokter. Yang kedua itu pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Di sini ada program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk reputasi sebelum manusia ingin dikomunikasikan antar manusia. Nah, contohnya ini adalah Google Translate. Yang ketiga itu pengenalan ucapan atau speech recognition, itu menggambarkan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contohnya itu alat pendengar. Yang keempat itu robotika dan sistem sensor robot. Nah, di sini robotika dan sistemnya itu digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Dan di sini ada computer vision. Bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati oleh observasi. Kemudian yang ke-6 itu ada intelligent computer aided instruction, yaitu komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Kemudian yang terakhir ada game playing, yaitu program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai definisi AI secara singkat. Kurang dan lebihnya ada mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.